Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ulfa Fauzia Hakim dengan NIM 2206007. Di sini saya akan memaparkan tentang pendidikan di Korea Selatan. Baik, yang pertama, profil Korea Selatan. Korea Selatan resmi dikenal sebagai Republik Korea. Adalah negara yang terletak di bagian selatan semenanjung Korea. Berikut adalah profil singkatnya. Geografi, luas sekitar 100.210 km. Ibu kota, Seoul, utara perbatasan dengan Korea Utara. Timur dengan Laut Jepang, barat dengan Laut Jabun, dan selatan dengan Selat Korea. Dengan penduduk populasi sekitar 52 juta jiwa. Bahasa resmi bahasa Korea. Kebudayaan budaya Korea Selatan kaya akan tradisi, seni, musik K-pop, dan masakannya. Kemudian sistem ekonomi pasar yang maju dengan sektor industri yang kuat. Produk utama elektronik, mobil, kapal, dan produk kimia. Perusahaan terkenal ada Samsung, Hyundai, LG. Bentuk pemerintahan republik dengan sistem presidensial. Partai politik, berbagai partai dengan dua partai utama yang sering bersaing, yaitu Partai Demokrat dan Partai Kekuasaan Rakyat. Korea Selatan dikenal karena kemajuan ekonominya, budaya pop yang mendunia, serta pendidikan yang berkualitas tinggi. Sistem pendidikan. Struktur pendidikan dasar 6 tahun, pendidikan menengah pertama 3 tahun, dan pendidikan menengah atas 3 tahun. Selain itu, siswa dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Pendidikan dasar wajib dan biasanya dimulai pada usia 6 tahun. Siswa mengikuti berbagai mata pelajaran, termasuk matematika, bahasa Korea, ilmu pengetahuan, dan bahasa Inggris. Untuk ujian masuk, terutama ujian akhir sekolah menengah, sangat menentukan untuk masuk ke universitas. Persiapan untuk ujian ini menjadi fokus utama bagi banyak siswa. Siswa seringkali menghabiskan waktu di sekolah hingga sore, dan juga mengikuti kelas tambahan di tempat les pada malam hari. Ada tekanan besar untuk berprestasi, yang dapat menyebabkan stres di kalangan siswa. Masyarakat sangat menghargai pendidikan tinggi dan prestasi akademik. Korea Selatan juga mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan, dengan banyak sekolah menggunakan alat digital dan metode pembelajaran inovatif. Selain akademik, ada juga perhatian pada pengembangan karakter dan etika siswa. Meskipun akademik seringkali menjadi prioritas utama. Sistem pendidikan ini telah membantu Korea Selatan menjadi salah satu negara dengan hasil pendidikan terbaik di dunia. Kemudian kurikulum. Kurikulum di Korea Selatan dirancang untuk memberikan pendidikan yang komprehensif dan kualitas tinggi. Kurikulum ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa tidak hanya secara akademis, tetapi juga secara sosial dan emosional untuk tantangan masa depan. Pada pendidikan dasar, kurikulum mencakup mata pelajaran inti seperti bahasa Korea, matematika, ilmu pengetahuan, sosial, seni, dan juga pendidikan jasmani. Pada pendidikan menengah, setelah menyelesaikan pendidikan dasar, siswa melanjutkan ke pendidikan menengah pertama dan atas, dengan kurikulum yang lebih beragam, termasuk pilihan mata pelajaran termasuk bahasa asing, teknologi informasi, dan pendidikan vokasional. Kemudian kelebihan pada aspek pendidikan di Korea Selatan. Yang pertama, prestasi akademik tinggi. Korea Selatan secara konsisten menempati peringkat atas dalam tes internasional seperti PISA. Yang kedua, komitmen terhadap pendidikan. Investasi besar dalam pendidikan, sekitar 4,6% dari PDB. Guru dihormati dan mendapatkan gaji
kompetitif, infrastruktur pendidikan modern, dan teknologi canggih di sekolah. Yang nomor 3, disiplin dan etos kerja kuat. Budaya yang menghargai pendidikan dan pencapaian akademik, siswa terbiasa dengan jam pelajaran panjang dan dedikasi tinggi. Kemudian kekurangan pada aspek pendidikan di Korea Selatan. Yang pertama, penekanan akademik berlebihan, tingkat stres tinggi di kalangan pelajar. Jam belajar sangat panjang, rata-rata 15 jam per hari. Kemudian nomor 2, sistem yang terlalu kompetitif, fokus berlebihan pada ujian saat ingin memasuki universitas. Ketergantungan tinggi pada pembimbingan belajar tambahan. Kemudian nomor 3, kurangnya kreativitas dan pemikiran kritis. Pembelajaran cenderung berbasis hafalan, kurang mendorong inovasi. Kemudian, persentase anggaran pendidikan. Anggaran untuk pendidikan di Korea Selatan biasanya berkisar antara 5-6% dari produk domestik bruto atau PDB. Pemerintah memberikan perhatian besar pada sektor pendidikan, menjadikan sebagai prioritas utama dalam pengembangan nasional. Sebagian besar anggaran ini dialokasikan untuk pendidikan dasar dan menengah, dengan investasi yang signifikan juga untuk pendidikan tinggi dan program latihan. Selain itu, pemerintah juga berusaha meningkatkan infrastruktur pendidikan, teknologi, dan pelatihan guru untuk mendukung kualitas pendidikan. Kemudian, perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum di Korea Selatan biasanya tidak dilakukan setiap tahun, tetapi lebih sering terjadi pada siklus tertentu. Umumnya, revisi besar kurikulum dilakukan setiap 5 hingga 7 tahun. Namun, ada juga perubahan atau penyesuaian kecil yang bisa dilakukan lebih sering tergantung pada kebutuhan dan perkembangan pendidikan. Kementerian Pendidikan Korea Selatan secara rutin meninjau dan memperbaharui kurikulum untuk memastikan bahwa pendidikan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi. Proses ini melibatkan penelitian, konsultasi pada para ahli, dan umpan balik dari sekolah serta guru. Kemudian gaji guru. Gaji guru di Korea Selatan bervariasi tergantung pada tingkat pendidikan, pengalaman, dan lokasi. Secara umum, gaji guru berkisaran antara 2 juta hingga 3.500.000 won per bulan untuk guru sekolah dasar dan menengah, kurang lebih 23 juta hingga 40 juta rupiah. Guru dengan pengalaman lebih banyak atau yang mengajar di sekolah swasta, gaji bisa lebih tinggi, mencapai 4 juta won atau kurang lebih 46 juta rupiah. Selain gaji pokok, guru juga menerima tunjangan biaya hidup, transportasi, dan pendidikan profesional. Pemerintah memberikan inisiatif untuk guru yang bekerja di daerah terpencil atau di sekolah dengan kebutuhan khusus, yang dapat meningkatkan total penghasilan mereka. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada persalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.